Ya sahabat, ini adalah suasana di dalam penangkaran ya, penangkaran burung murai batu dan burung-burung lainnya. Di sini penangkarannya sangat luas sahabat. Kira-kira saya lihat ukurannya 5 kali 20 ya, atau 5 kali 25 dibagi 3 sekat ataupun 3 dinding. Nah, ini adalah kita di dalam sekat pertama sahabat ya. Jadi di penangkaran pertama kita sudah lihat ada burung murai batu ya, yang jantan ya. Nah, di sini sangat bebas mereka terbang sana kemari dan berkembang biak, dan tentunya sudah sediakan makanan-makanan yang mereka butuhkan, yakni jangkrik, pelet ataupun minuman-minuman lain ataupun makanan-makanan yang lain sebagai perangsang, yakni mungkin pisang-pisangan ya. Sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, di dalam penangkaran ini banyak sekali burung-burung yang dipiara, sengaja dipiara oleh sang pemiliknya, agar tujuannya supaya nantinya burung-burung murai batu ini mendapat isian secara otomatis ya, karena burung-burung murai batu yang akan diperlombakan tentunya akan mempunyai suara-suara yang fantastis ya. Tentunya itu dihasilkan dari isian-isian keseharian-hariannya ya, seperti ini ya di dalam penangkaran. Jadi di penangkaran ini banyak burung-burung isian seperti kacer, burung ciblek ya, ataupun kalau kita bilang burung perenjak ya. Burung perenjak ini banyak isian, banyak suara-suara, beraneka ragam suaranya ya. Jenis burung perenjak atau burung ciblek yang kecil-kecil banyak di sini dipiara yang mempunyai suara yang melengking tentunya, dan ini akan menjadi bahan-bahan isian dari sang murai batu ya. Lihat murai batu ya, jantannya sini berada di bawah sedang melihat-lihat, mungkin ini tempat jangkrik di ya, tempat jangkrik kan. Jadi di penangkaran ini burung bebas terbang ya. Nah, ini burung-burung yang lain seperti kelihatan seperti burung manyar ya. Burung manyar ini juga suaranya melengking sahabat. Jadi burung-burung yang mempunyai suara pelengking walaupun kecil di sini dipiara oleh sang pemiliknya ya, agar supaya suara-suara ini, suara-suara burung dari yang kecil-kecil ini menjadi satu bahan isian kepada burung murai batu ya. Ya seperti biasanya ya, kita ketahui bahwasanya burung murai batu ini yang diambil adalah suaranya ya. Suaranya yang faktor, suaranya yang gacor dan pemberani ya, mau menghadapi musuh ya. Begitu dijumpakan, disinilah tempatnya ya. Jadi penangkaran ini di samping untuk mengembangbiakkan ya burung, kemudian di sini juga dimanfaatkan sekaligus untuk sebagai isian-isian. Jadi suara-suara, aneka suara yang melengking yang tentunya akan diserap atau ditangkap oleh sang murai batu ya, yang siap untuk dilombakan ya. Biasanya kalau sudah di sini ya, kalau sudah lulus dari sini, burung-burung itu mempunyai nilai tanding ya. Suaranya yang gacor dan kemudian faktor pemberani ya. Jadi kita melihat dari sini di penangkaran ini ya, banyak sekali
burung-burungnya ditangkar. Kemudian penangkar ini didesain sedemikian rupa, sekilas seperti lihat secara alami ya. Di situ ada ini air mancur ya, kemudian pohon-pohon pakis-pakisan ya, kemudian yang hidup ya, pakis-pakisan hidup itu dia ada pakis-pakisan hidup ya, kemudian ada semacam pohon yang bergantungan ya, pohon pakis yang bergantung ya, itu dia ya. Kemudian ada pohon-pohon yang menjalar ya, jadi didesain sekian itu disediakan juga sedang makannya burung manyar atau burung sama dengan burung cipai sedang makan pisang sebagai sumber protein penambah tenaga ya. Jadi penangkaran ini sudah didesain sekian, dan di dalamnya sudah diisi dengan isian-isian makanan ataupun fasilitas lainnya agar supaya benar terlihat asri ya. Jadi kalau kita main-main di sini sahabat, kita tentunya akan terobsesi ya, dengan iklim di hutan, walaupun masih kecil ya, mininya hutan ini dia ya. Ada burung, ada pohon pakis, ada rumput-rumputan menjalar, ada ranting-ranting, dan tentunya ada air mancur ya, percikan-percikan air mancur ya. Nanti dia bisa mandi langsung di situ ya. Ada air mancurnya yang sengaja didesain oleh sang pemilik penangkar ini ya, Pak Siswanto. Jadi Pak Siswanto ini menggeluti penangkaran ini sudah lama ya, sudah puluhan tahun ya. Dia sambil bekerja, sambil melakukan hobi. Ini hobi dia juga sahabat ya, hobi yang menghasilkan ya. Ini dia burung manyarnya ya, dan di sini burung di sini sangat jinak ya. Kalau kita lihat, kalau ada pembantas apa ini jaring kawat ya, tapi dia tidak takut kalau kita datang, apalagi kita memberikan makanan jangkrik ya. Di itu pasti dia datang ya. Jadi kalau kita berada di sini benar-benar terobsesi dengan pemandangan yang asri ya, walaupun kecil tapi asri. Di dalamnya ada aneka macam burung, aneka macam rumput ataupun tanaman-tanaman hutan ya, ada di sini, sengaja didatangkan oleh Pak Iswanto supaya penangkaran ini terlihat benar-benar asri. Dan itu ada burung-burung yang di bawah, burung puyuh ini, burung puyuh. Burung puyuh ini juga suaranya lumayan ini. Kalau dia sedang ini suaranya bagus juga ini burung puyuh. Jadi banyak sekali ini burung-burung, karena di sini kita tidak bisa masuk ya. Kita di dalam, di luar, sehingga kita tidak bisa melihat isi dalamnya. Tapi secara kasat mata kalau kita lihat banyak sekali burung-burung di dalam ya. Kemudian burung-burung merabatu tidak ketinggalan di sini. Di setiap satu penangkaran pasti ada burung merabatunya, minimal sepasang ya. Dan nanti mereka akan berkembang, membuat bertelur dan menetas ya di tempat yang sudah disediakan tentunya oleh sang pemiliknya ya. Oke, baik sahabat yang menyantap channel di mana saja berada, yang masih baru bergabung dengan channel ini, terima kasih sahabat telah bergabung dengan channel ini ya. Tentunya mungkin sahabat belum pernah memberikan subscribe kepada channel ini, silakan sahabat berilah subscribe kepada channel ini, gratis sahabat ya. Ya, konon katanya kalau kita membantu subscribe kepada channel-channel yang ada di YouTube ataupun di media sosial lainnya, kita dapat pahala sahabat ya, walaupun kecil tapi tergolong dengan amal jariah. Jadi sahabat jangan ragu-ragu untuk memberikan subscribe kepada channel ini, walaupun kita tidak kenal ya. Yang jelas kalau sudah membantu pasti ganjarannya adalah pahala ya. Nah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita yakin bahwasanya kita semuanya saling membutuhkan ya, saling bantu-membantu untuk kehidupan dalam kehidupan ini. Ya sahabat,
Ya, suasana di sini terlihat selama saya di sini, kira-kira saya di sini berada 1,5 jam, sahabat. Rasa-rasanya 1,5 jam itu nggak terasa, sahabat. Tahu-tahu sudah jam siang ya. Wah, jadi sangat membantu sekali ya kalau kita berada di sini, otak kita terobsesi dan minimal merasa ini ya, sejuk ya, segar gitu, hilang stresnya ya. Ya, kalau kita melihat bunyi-bunyi dari burung-burung yang ada di sini, kemudian dengar percikan-percikan air yang didesain oleh sang pemilik, rasanya otak kita menjadi otak yang bersih, sahabat. Ya, kehilangan penat, penat kita bisa hilang, sahabat. Setelah kita menyaksikan dan duduk di sini melihat aneka burung ini, walaupun kita tidak masuk, tapi kita melihat dari luar dan dalam kasat mata terlihat bahwasanya udah jelas saya di sini terhibur ya. Ya, otak saya jadi ringan menyaksikan burung-burung yang ada di penangkaran ini, karena penangkaran ini sengaja didesain oleh Pak Siswanto agar sedemikian rupa terlihat seperti bagaimana layaknya hutan, bagaimana layaknya burung tinggal di sebuah hutan ya, walaupun ukurannya 6 kali 20 atau 6 kali 25. Yang jelas menurut informasi dari Pak Siswanto bahwasanya penangkaran ini seluas sekitar 6 kali 25 ya, dibagi tiga sekat ya. Jadi ada sekat penangkaran, ada sekat pembudidayaan jangkrik, ada sekat yang lain ya, sahabat. Kemudian ada sekat pembesaran, ada lagi penangkaran yang ya, itu yang di sekat sebelah kanan itu. Nah, itu ada sekitar 6 pintu ya. Nah, itu dulunya penuh. Nah, ini dia itu deh sebelah kanan penangkaran juga ini, sahabat, tapi sekarang dikosongkan karena Pak Siswanto harus punya anggota, karena kalau tidak keter kepolaan ya, sahabat. Ya, bayangkan kalau saat ini saya lihat Pak Siswanto mempunyai indukan ya, kira-kira 5 pasang, sahabat. Bayangkan 5 pasang, kalau netas 2 aja ya, satu periode, satu musim kawin netas 2, nah udah 10. Nah, 10 ini kan di saat menetas di usia seminggu kan harus bisa diloloi. Bayangkan, sahabat, mengurusi anak baby ya dari murai batu yang sudah pecah, sudah menetas, ataupun burung ciblek yang sudah menetas, ini sangat-sangat merepotkan, sahabat ya. Saya sudah melihat langsung bahwasanya untuk membesarkan burung, anakan burung ini ataupun baby burung dari usia 6 hari sampai bisa terbang harus punya waktu banyak, sahabat ya. Nah, ini suasananya, saya masuk ke dalam nih, sahabat ya. Saya coba masuk ke dalam dan melihat di sini ada telur, sahabat. Ada telur warna biru juga, kemungkinan ini ada telur mungkin telur ini ya, telur burung murai batu, tapi saya tidak nampak persis ya. Mungkin sahabat nampak ya. Nah, itu dia, di dalam itu ada 3 telur, tapi karena saya buru-buru takut burung terbang, jadi nggak sekali ada nampak, sahabat ya. Nah, itu dia telurnya ya kan, ada 2 atau 3 deh. Nah, itu telur murai batu, sahabat. Nah, itu nanti akan dirami mungkin ya. Mungkin sekarang belum. Itu dia nampak telur kan, sahabat ya. Nah, jadi penangkaran ini sungguh kompleks, sahabat ya. Semuanya sudah ada. Minuman, tempat minumnya ada, tempat bertelurnya ada ya. Nah, ini dia sarang-sarangnya. Dan kemudian di sini sangat safety, sahabat ya. Jadi tikus tidak bisa masuk. Benar-benar safety ya. Penangkaran safety. Ini terhindar dari barang-barang binatang-binatang buas ya, yang siap untuk memangsa burung-burung ini. Tapi Pak Siswanto sudah siap untuk mengatasinya dengan membuat kandang-kandang yang terbuat dari dinding-dinding kawat ya. Ini dia. Nah, ini penangkaran yang lain nih, sahabat. Ini agak kecil. Ini penangkaran yang satu lagi nih di depan rumah ini. Nah, ini dan ini sudah ada telurnya juga ini. Nah, konon katanya ini mau dipanen. Nah, ini satu lagi, sepasang juga ini, gacor semua nih, sahabat, induk dan
jantannya. Wah, ini baru 3 kita ambil, belum lagi yang di belakang sana sahabat. Wah, dari informasinya bahwasanya saat ini Pak Siswanto hanya memelihara 5 pasang aja. Jadi agar supaya tidak repot kali nanti dalam hal untuk membesarkan baby-babynya yang ditetaskan oleh ini dia ya, induk-induk sang murai batu. Wah, jadi Pak Siswanto memang saat ini belum punya anggota yang ini ya, yang benar-benar bisa dilepas ya, karena itu tadi membesarkan anak burung ini sangat dibutuhkan waktu dan ketekunan ya, tidak sembarangan kalau kita membesarkan anakan-anakan yang sudah ditetaskan oleh sang induk ya, karena kalau tidak tepat waktu, kalau tidak sabar, jadi anakan ini bisa mati ya, akan sia-sia kita nantinya. Jadi Pak Siswanto sedang fokus kepada yang 5 ini aja, yang 5 induk ini aja. Sebenarnya banyak tangkaran-tangkaran seperti ini yang di dalam sana yang masih kosong ya. Jadi karena keterbatasan waktu, Pak Siswanto hanya mengaktifkan yang 5 penangkat tangkaran ini aja ya. Jadi 5, kalau udah netas 2 udah 10. Wah, bagaimana sahabat membesarkannya yang 10 tadi ya, baby sang murai batu 10. Makanannya sangat mahal sahabat, kurutu dan pelet sahabat ya. Dari usia 6 hari baby murai batu usia 6 hari sampai bisa terbang, makanannya adalah kurutu. Kurutu ini adalah berasal dari semut, telur semut merah atau semut angklang. Mahal sahabat harganya sahabat. Wah, jadi dalam hal pembesaran anakan dari murai batu ataupun burung ciblek, makanannya mahal sahabat. Makanya burung ini tergolong burung sultan.